Anda bayangkan, Pak, Ramadan ini juga disebut Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Ya. Tapi ada 4 golongan ini yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada keampunan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, wa qala ulama, disebutkan oleh para ulama dalam kitab tersebut, huququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua haram baginya keampunan di bulan suci Ramadan. Maka Anda yang masih ada orang tua, seandainya Anda ada kesalahan, datang minta maaf, bukan nanti ketika lebaran saja, dari sekarang, supaya Anda bukan termasuk orang-orang yang digolongkan orang-orang yang diharapkan keampunan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ini kan kalau kita melihat kosakatanya, qati'ur rahim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Yang dikenakan itu yang pertama, Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kekerabatan dengan saudara yang satu rahim. Anda datang kemana-mana, ke tempat kawan, di tembok kawan, di sana di sini ketika lebaran, tapi abang sendiri kakak sendiri nggak didatangi, adik sendiri nggak didatangi. Kenapa? Karena ada selisih, perbedaan. Kenapa terjadinya perselisihan? Perselisihan antara saudara kandung itu berpotensi besar karena disebabkan warisan. Betul kan? Ya, karena disebabkan warisan. Maka kita sampaikan, ittaqullah, bertakwa kepada Allah dalam masalah bab waris. Karena ini bisa memasukkan talbisu syaitan sehingga akhirnya terjadi perselisihan antara saudara kandung. Bagilah sesuai dengan hukum Islam. Ada orang tanya, Ustaz, boleh nggak kalau saya bagi sesuai dengan kompilasi hukum Islam? Kalau dalam hukum Islam, hukum waris, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian. Kalau dalam kompilasi hukum Islam boleh dibagi rata, boleh. Tapi ada syarat. Syaratnya kalau seandainya ingin dibagi rata, yang pertama, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepakat semuanya ahli waris. Jangan sampai ada satupun yang tidak ridho. Yang kedua, yang mengusulkan itu pihak yang paling banyak mendapat bagian. Dalam artian kata adalah kaum laki-laki, bukan perempuan. Ya, karena perempuan dapat bagian 1, laki-laki dapat bagian 2. Maka yang mengusulkan ini adalah pihak laki-laki selaku orang yang mendapatkan bagian lebih. Abang kan ini alhamdulillah Allah kasih harta banyak, sementara adik-adik kan susah semua. Ya udahlah abang ikhlas deh, kalau seandainya ini harta mak bapak ini kita bagi rata aja lah, ya, biar adik-adik semua bisa buat modal atau apapun ya untuk melanjutkan kehidupan atau membeli rumah, silakan. Kalau abang gak ada masalah deh. Ya, abang sudah punya rumah, sudah punya mobil, ada pekerjaan yang tetap, masya Allah. Tapi adik-adik ini kan susah, maka boleh. Tapi kalau seandainya perempuan yang mengusulkan, bang, bagian rata bang, aku kan bagian, nggak boleh. Ya, yang mengusulkan harus pihak yang mendapatkan paling banyak. Maka ini yang kedua, orang yang terhalang daripada, ya, bahkan diharamkan daripada ampunan di bulan suci Ramadan, qati'ur rahim. Yang ketiga, al-musyahid, orang yang ada kebencian, permusuhan, ya. Maka Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, selesaikan semuanya. Nah, supaya Anda tidak diharamkan daripada ampunan di bulan suci Ramadan. Yang keempat, mudminul khamr, orang yang masih mengkonsumsi khamar. Orang yang masih mengkonsumsi khamar, baik itu zat padat ataupun zat cairnya. Zat padatnya apa? Zat padatnya itu sabu. Zat cairnya apa? Itulah
tua kan, TSD kan, tua satu Teko. satu teku, ya. Itu Pak, kenapa? Kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan itu baik dia zat padat ataupun zat cair, maka dia dihukumkan sesuatu yang masuk dalam kategori khamar. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini diselamatkan Allah daripada 4 golongan ini. Agar apa? Kita mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Demikian saja Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan tasbih kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.